Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib namanya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi, dan kunyah beliau adalah Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, dan beliau memiliki istri yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha yang dinikahi setelah perang Badar tahun 2 Hijriyah. Pernikahan dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib dikaruniai beberapa orang anak ya. Di antaranya adalah Al-Hasan dan Al-Husain ya. Dan di masa Ali bin Abi Thalib setelah beliau diangkat menjadi khalifah, hampir semua kaum muslimin membaiat beliau kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan dengan orang-orang yang berada di Syam. Mereka tidak berbaiat melantik Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Di tahun 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah. Setahun setelah itu terjadi Perang Jamal. Itu peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Utsman terbunuh, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sedang berada di Mekah, sedang melakukan ibadah haji bersama para ummahatul mukminin yang lainnya. Maka datanglah beberapa orang sahabat menemui Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membicarakan tentang kondisi yang terjadi di Madinah. Maka berangkat ke sana di Makkah yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair. Akhirnya mereka sepakat agar Ibunda Aisyah menasihati Ali bin Abi Thalib agar segera mengusut siapa pembunuh Utsman. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu taala melihat bahwasanya pembunuh Utsman itu telah melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar, membunuh khalifah yang baik seperti Utsman bin Affan. Pembunuhannya terjadi di tanah suci di Madinah, dan pembunuhannya terjadi di bulan haram, di bulan Dzulhijjah. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mendorong, ingin menasihati Ali bin Abi Thalib agar segera mengusut siapa pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha datang dengan mengendarai jamal, mengendarai onta, dan akhirnya bertemulah pasukan Ibunda Aisyah yang menemani Ibunda Aisyah sebanyak 3.000 orang. Dan di pasukan Ali bin Abi Thalib ada 20.000. Jadi terjadi akhirnya ketika bertemu dua pasukan itu, Ali berjumlah 20.000 personil dan yang di pihak Ibunda Aisyah sebanyak 30.000 personil. Awalnya tidak ada peperangan sampai Ibnu Sauda yaitu Abdullah bin Saba yang menyusupkan anak buahnya untuk mengadu domba dua pasukan besar ini, sehingga akhirnya perang pun tidak bisa dielakkan. Akhirnya terjadilah Perang Jamal di bulan Jumadal Akhirah tahun 36 Hijriyah. Dalam peperangan tersebut, Thalhah bin Ubaidillah terkena anak panah dan darahnya terus mengalir, dan akhirnya Thalhah bin Ubaidillah wafat di bulan Jumadal Akhirah tahun 36 Hijriyah di usia 62 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di Basrah di Irak. Sedangkan Zubair bin Awam meninggalkan pertempuran, dia tidak ingin ikut dalam kecamuk perang Jamal. Kemudian beliau singgah di lembah As-Siba dan diikuti oleh seorang Bani Tamim yang bernama Amru bin Jarmus, dan disitulah Amru bin Jarmus membunuh Zubair bin Awam yang sedang tidur di tahun 36 Hijriah itu dalam usia 64 tahun. Sedangkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bersama dengan saudaranya
yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Beliau akhirnya masuk ke dalam Basra atas perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu setelah selesai perang. Dan Ali bin Abi Thalib akhirnya meletakkan Ibunda Aisyah di sebuah rumah besar. Kemudian beliau mengantarkan kembali pulang ke Madinah. Jadi tadi dari Mekah langsung bertemu dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Jadi peperangan Jamal, setelah selesai perang Jamal kemudian dipulangkan oleh Ali bin Abi Thalib ke Madinah. Dan Ali bin Abi Thalib meskipun menang tidak menawan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam peperangan perang Jamal itu, korban yang terbunuh mencapai 10.000 pasukan dari kedua belah pihak. 5.000 dari pihak Ali bin Abi Thalib dan 5.000 dari pihak pasukan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan mereka semuanya berijtihad. Setahun setelah kejadian itu terjadilah perang Siffin. Kita tahu bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib ini naik menjadi khalifah, maka yang tidak membaiat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan gubernur Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang yang cukup dihormati oleh penduduk Syam. Maka Ali bin Abi Thalib membuat kebijakan untuk mencopot Muawiyah bin Abi Sufyan dari gubernur Syam. Dan ini menjadi gejolak tersendiri di dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sehingga akhirnya berangkatlah Ali bin Abi Thalib dari Kufah. Ya. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ibu kotanya itu di Madinah. Umar ibu kotanya di Madinah. Utsman ibu kotanya di Madinah. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka ibu kota dipindah ke Kufah. Sehingga Ali bin Abi Thalib berangkat ke Kufah menuju ke Syam. Ingin menemui Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan karena tahu bahwasanya Ali datang dengan pasukan, maka Muawiyah pun menyambut, bergerak menuju Eufrat di arah Siffin. Jadi Siffin itu nama sebuah tempat. Dan bertemulah dua pasukan besar itu. Pasukan di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di awal bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijriah memasuki bulan Al-Muharram tahun 37 Hijriah. Kemudian pasukan itu bertemu dan terjadi peperangan yang cukup panjang sekitar 3 bulan. Peperangan berhenti dengan kesepakatan tahkim dari kedua belah pihak. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengirim Amru bin al-As. Mereka berunding dan mereka sepakat untuk gencatan senjata. Mereka tidak berperang. Tapi sebenarnya peperangan belum selesai. Jadi peperangan terpaksa dihentikan karena sudah terlalu lama 3 bulan dan cukup menelan banyak korban. Yang terbunuh di perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sebanyak 90.000 personil. 70.000 yang meninggal waktu itu 70.000, 25.000 dari pasukan Irak dan 45.000 dari pasukan Syam. 25.000 dari pasukan Ali bin Abi Thalib dan 45.000 dari pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang terbunuh pula di saat perang Siffin itu adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu di usia 93 tahun di tahun 37 Hijriah. Kemudian setahun setelah itu terjadilah perang Nahrawan. Nahrawan ini adalah tempatnya orang-orang Khawarij. Ketika Ali bin Abi Thalib ini perang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan berhenti dengan tahkim yang diambil oleh Abu Musa al-Ash'ari dengan Amru bin al-As, maka kaum muslimin terpecah menjadi 3 bagian waktu itu. Ada orang-orang pendukung Ali bin Abi Thalib, rata-rata orang Kufah. Ada orang-orang pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, rata-rata orang Syam. Dan ada satu pihak yang tidak mendukung tahkim itu. Dan itu adalah orang-orang Khawarij. Dan mereka ini banyak tinggal di Nahrawan. Maka suatu ketika orang-orang Khawarij yang tinggal di Nahrawan itu membuat masalah, yaitu dengan membunuh salah seorang sahabat
yaitu Abdullah bin Khabbab, dibunuh di sana. Istrinya yang sedang hamil itu dibelah perutnya. Sehingga Ali bin Abi Thalib pun akhirnya memberangkatkan pasukan untuk menguasai Nahrawan. Dan perang Nahrawan terjadi di tahun 38 Hijriah dan dengan mudah dikalahkan. Karena mereka tidak siap berperang dan akhirnya dengan mudah dilumpuhkan. Dan setelah selesai perang maka Ali bin Abi Thalib tidak merampas hartanya orang-orang Nahrawan dan mengembalikan semuanya untuk orang-orang Nahrawan. Kemudian di tahun 39 Hijriah tidak ada peperangan. Jadi 35 Ali diangkat. Kemudian 36 terjadi perang Jamal antara Ibunda Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Tahun 37 terjadi perang Siffin. Tahun 38 terjadi perang Nahrawan. Tahun 39 tidak ada peperangan. Kemudian di tahun 40 Hijriah ada seorang wanita yaitu Qattam binti Ashijnah. Salah seorang dari Bani Taim bin Ribab. Qattam ini punya dendam dengan Ali bin Abi Thalib. Qattam ini seorang wanita yang cantik jelita, tapi akidahnya akidah Khawarij. Dan dia punya dendam dengan Ali bin Abi Thalib karena Ali lah yang telah membunuh bapaknya dan saudara laki-lakinya di Nahrawan. Jadi Qattam ini orang Khawarij dan yang terbunuh ketika agresi Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, maka yang terbunuh adalah bapaknya Qattam dan saudara laki-lakinya Qattam. Qattam ini dilamar oleh seorang laki-laki yang juga Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ketika melamar Qattam binti Ashijnah, maka Qattam mensyaratkan dengan mahar 3 dirham, seorang pembantu, budak wanita, dan 1 syarat lagi, yaitu membunuh Ali bin Abi Thalib untuk dirinya. Hingga Abdurrahman bin Muljam mulai merencanakan pembunuhan Ali bin Abi Thalib di ibu kota negeri di Kufah di hari Jumat di tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Maka Ali bin Abi Thalib keluar untuk sholat subuh, untuk mengimami sholat subuh, dan ketika itu maka ditusuk, ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib sempat bertahan hidup 2 hari setelah kejadian itu dan akhirnya wafat di tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah di usia 63 tahun. Ketika Ali meninggal dunia, beliau meninggalkan 14 orang putra, 17 orang putri. Dan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 4 tahun 8,5 bulan. Dan ini menggenapkan kekhalifahan selama 30 tahun. Abu Bakar selama 2 tahun, Umar selama 10 tahun, Utsman 12 tahunan ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika disambung dengan putranya nanti Al Hasan maka genaplah 6 tahun sehingga totalnya adalah 30 tahun sebagaimana disebutkan oleh nas-nas dalil.